Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi. Nama saya Seswanto untuk mata kuliah e-commerce. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan e-commerce. Apa definisi tentang e-business? Membicarakan tentang e-commerce itu tidak terlepas dari istilah e-business. Jadi menurut seorang pakar, Lou Gerstner mengatakan bahwa aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet. Ini saya garis bawahi, dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal melingkupi sistem, pendidikan pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Nah, jadi itu salah satu divisi e-business menurut seorang pakar. Nah, kemudian terkait mengenai arsitektur e-business atau bisnis elektronis. Di sini sudah disampaikan bahwa ada model data, kemudian ada business rule ya, ada aturan data, kemudian discovery tools untuk alat penjelajahan, kemudian aturan akses, kemudian spesifikasi keamanan informasi. Jadi ini adalah salah satu arsitektur pondasi begitu ya. Nah, kemudian untuk ini salah satu aplikasi atau aplikasi-aplikasi yang sering digunakan yaitu seperti SCM ya. Kemudian ada CRM, Customer Relationship Management, ERP ya, Enterprise Resource Planning, ada Groupware, ada DBMS ya, kemudian ada web server, application server, and other application ya. Di dalam bagian ini merupakan aplikasi ya, teknologi aplikasi yang digunakan di dalam arsitektur e-business ya. Begitu juga untuk yang awal tadi, kalau ini mengenai fondasinya. Nah, sedangkan untuk arsitektur yang ketiga yaitu terkait tentang network access devices. Jadi piranti yang bisa mengakses jaringan ya. Seperti kita ketahui bahwa setiap orang yang ingin melakukan transaksi dalam bisnis elektronis ya, bisnis berbasis elektronis itu harus menggunakan piranti yang memang terhubung dengan jaringan. Contoh sederhana seperti handphone ya, smartphone ya, terhubung dengan jaringan internet. Kemudian di internet itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di mana banyak orang berkumpul ya untuk melakukan transaksi secara elektronis. Dan juga di sini harus ada server hardware, ada network hardware ya, ada operating system, security services. Ini adalah piranti dasar ya. Ini piranti dasar, sedangkan ini adalah mengenai konsep, dan ini kemudian mengenai aplikasi yang digunakan. Nah, sedangkan definisi e-commerce sendiri, ya, menurut seorang pakar mengatakan bahwa proses membeli dan menjual atau tukar menukar produk, jasa, atau informasi melalui komputer. Sedangkan menurut pakar yang lain, e-commerce merupakan penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis ya. Jadi untuk saat ini kalau kita perhatikan dengan adanya teknologi internet banyak sekali bermunculan ya pembeli dan penjual ya yang tidak pernah bertatap muka ya, tetapi mereka melakukan transaksi secara online ya dengan menggunakan internet.
Ya seperti kalau Anda perhatikan banyak sekali ya lapak-lapak ya marketplace seperti Bukalapak, kemudian ada Tokopedia, ada Shopee, kemudian ada Lazada ya, Zalora, OLX ya. Cuman kalau Anda perhatikan ada ciri khas masing-masing di marketplace tersebut ya, di mana untuk transaksi itu ada yang menggunakan COD ya, cash on delivery, ada juga yang by transfer begitu. Nah, Anda perhatikan pada siklus gambar ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini ada entitas-entitas ya. Di sini ada e-commerce, kemudian ini ada pembayaran bank ya. Ini ada gudang, kemudian di sini ada pengiriman dan ini customer. Jadi antara penjual ya, penjual dengan pembeli itu melewati proses ya, sehingga dari yang informasi mengenai produk ya, barang atau jasa secara virtual, secara digital itu bisa dilihat oleh customer ya, yang kemudian customer memutuskan untuk melakukan transaksi itu melalui proses ya seperti ini ya. Jadi e-commerce itu ya dari pelanggan dia memilih produk, kemudian muncul invoice ya, dia melakukan pembayaran. Pembayaran ini untuk saat ini juga banyak sekali ya. Tidak hanya lewat bank payment ya. Jadi sekarang sudah ada banyak payment gateway seperti OVO ya, OVO, GoPay, kemudian banyak ya, yang paling terkenal OVO. Ada Telkom Cash juga, ada e-money ya. Kemudian setelah ada transaksi dari produk ini, kemudian barang ini dicek ya di gudang, di persediaan barang, kemudian prosesnya dikirim dan baru sampai ke pelanggan. Nah, sekarang kita akan sedikit review ya mengenai perbedaan e-business dan e-commerce ya. Apa sih sebenarnya bedanya e-business dan e-commerce itu? Nah, kita kaitkan dulu dengan hubungan dari kedua istilah tersebut ya. Jadi perdagangan elektronik atau e-commerce ya, perdagangan elektronis ya, atau e-commerce merupakan bagian dari e-business. Ya. Jadi perhatikan bahwa e-commerce itu merupakan bagian dari e-business, sehingga cakupan e-business ini lebih besar daripada e-commerce. Di mana cakupan bisnis lebih luas ya, jadi tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi ya juga mencakup kolaborasi mitra bisnis, kemudian ada pelayanan nasabah, ada SDM, lowongan pekerjaan, nah, itu termasuk e-business ya, jadi bisnis berbasis elektronik. Selain teknologi jaringan, e-business juga memerlukan teknologi basis data atau database, juga surat elektronik, email. Dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-commerce ini. Nah, sedangkan perbedaannya, e-business atau bisnis elektronik merujuk pada definisi e-commerce yang lebih luas ya. Jadi tidak hanya pembelian dan penjualan barang serta jasa, tapi di sini juga mencakup pelayanan pelanggan, kemudian kolaborasi dengan mitra bisnis, e-learning, transaksi elektronik dalam perusahaan ya. Termasuk ada e-banking ya, mobile banking, e-banking itu termasuk bagian dari e-business. Nah, kesimpulannya adalah e-business lebih luas ya dalam lingkup e-commerce dan hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-business. E-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa melalui internet. Sedangkan e-commerce pada prinsipnya sangat dipengaruhi dengan transaksi keuangan
Sedangkan dalam e-business, transaksi keuangan bukan menjadi yang utama. Kemudian untuk poin yang terakhir adalah e-business melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan konsumen, kemudian ada pengelolaan sumber daya manusia dan lain sebagainya dengan melibatkan sistem terintegrasi. Saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk login ke Siakat dan berikan komentar di video yang saya unggah. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah saya di pertemuan pertama dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.